Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nama saya Pendeta Timotius Andi dan saya melayani bersama dengan keluarga kecil saya. Ya, saya dari kota Semarang, istri saya dari kota Purwokerto. Dan tahun 2003, tahun 99 saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Waktu itu saya di bawah pembinaan Bapak rohani saya, yaitu almarhum Bapak Pendeta Ruby Dirgantara. Dan saya melayani di GBI Haleluya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan 2003 Tuhan mengutus saya lewat hambanya ini untuk mulai menggembalakan di kota Wonosobo. Ya, kota yang cukup sejuk, tapi sekarang Purbalingga juga sejuk ya Pak ya. Ini hawanya sama dengan Wonosobo ini. Ya, dari 2003 kota yang katanya penuh dengan premanisme, dan waktu itu saya ingat kalau dua desa itu berselisih itu bisa perang pakai senjata tajam, saudara. Tapi bersyukur seiring gereja bertumbuh, kesatuan hati gereja semakin baik, maka kota Wonosobo juga mengalami transformasi yang dari Tuhan. Bahkan wisata Wonosobo, secara khusus di Dieng juga semakin baik dan banyak orang dari luar kota datang ke Wonosobo, ya. Dan saya bersyukur kalau Tuhan mempercayakan saya untuk melayani, menggembalakan. Dan di tahun 2015 Tuhan memberikan tuntunan kepada saya untuk mengembangkan pelayanan dengan membuka pelayanan di kota Semarang. Dan puji Tuhan masih berjalan dengan baik sampai hari ini. Dan terima kasih hari ini Bapak Hermawan memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh berbagi berkat firman. Terima kasih Pak, terima kasih seluruh pengurus yang ada, terima kasih Bapak Ibu buat kepercayaannya, dan doa saya kita semua pulang tidak sama dengan ketika kita datang. Amin. Doa saya Bapak Ibu pulang dengan pertolongan Tuhan, dengan hati yang diubahkan, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan bagi kita. Ya, sebelum saya masuk, saya datang ditemani oleh Bapak Henki. Boleh bangkit berdiri Pak Henki. Ya, ini Pak Henki. Dan satu lagi bukan Bapak masih Mas ini, tapi ini adalah PDP Yefta yang membantu pelayanan saya juga di kota Wonosobo. Ya, sudah melayani bersama saya, ikut saya melayani dari tahun 2008. Ya, puji Tuhan. Baik, kita siap untuk mendengar firman ya. Boleh ditampilkan PPT saya. Ini pakai Pro Presenter ya. Oh, sebenarnya kalau pakai PPT itu keluarnya bertahap. Kalau Pro Presenter kan langsung satu halaman. Oke lah, ikuti saya ya. Nah, kalau boleh pakai PPT saja supaya keluarnya bisa sesuai dengan keinginan saya. Oke, puji Tuhan. Luar biasa nih multimedianya ya. Oke, kita akan masuk kepada kebenaran firman, yaitu dengan tema The Hope of Glory. Ketika saya renungkan apa yang harus saya bagikan di malam hari ini di persekutuan doa Happy Family. Nah Bapak Ibu, kita memasuki tahun yang baru, tetapi apa yang terjadi hari-hari ini memberikan petunjuk bagi kita bahwa keadaan tidak menjamin sesuatu itu semakin baik, ya. Kondisi keadaan dunia ini semakin tidak baik. Bukan berarti kita pesimis, tetapi sesuai dengan kebenaran firman bahwa menjelang kedatangan Tuhan, segala sesuatu itu harus digenapi, ya. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ini, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekali lagi, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik daripada tahun 2025. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Kita akan melihat apa yang ditulis oleh Paulus dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya 15 sampai ayat yang ke-20. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu
Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat doa Paulus ini, ya, bukan supaya jemaat itu menjadi sukses, menjadi kaya, tetapi doa Paulus adalah untuk hal-hal yang penting dan utama bagi pertumbuhan iman mereka. Ya. Apa yang Paulus doakan? Yang pertama, Paulus berdoa agar Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, ya. Untuk mengenal Tuhan dengan benar, ya. Saya merenungkan demikian. Bisa jadi pada saat itu jemaat mengenal Tuhan dengan cara yang tidak benar, ya. Karena itu Paulus berdoa supaya mereka diberikan roh hikmat dan wahyu, dan mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ini penting Bapak Ibu. Kekhawatiran saya sebagai seorang hamba Tuhan adalah orang Kristen zaman sekarang ini, ya. Kok mundur? Saya belum pencet apa-apa, ini kok mundur. Oh, ampuni dia Tuhan. Oke ya, saya kontrol dari sini ya. Oke, terima kasih. Kekhawatiran saya sebagai seorang hamba Tuhan adalah orang Kristen zaman sekarang ini Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan cara yang tidak benar. Tapi saya berdoa Bapak Ibu Saudari di tempat ini tidak demikian. Amin. Ya. Hati-hati ya. Ada dua macam Tuhan, ya. Kok nggak bisa, bantu aja deh. Ada dua macam Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Tentunya kita percaya ini, Saudara. Tapi yang kedua, perhatikan baik-baik. Ada Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Saya mau tanya kepada saudara, Tuhan Anda yang mana? Ya, jangan-jangan seperti orang Kristen kebanyakan, mereka menciptakan Tuhan dalam pikiran mereka atau mengenal Tuhan dengan cara mereka sendiri, dengan cara yang mereka mau. Kalau dengar firman, bukannya mencocokkan hati hidup kita kepada firman, tapi mencocokkan firman dengan hidup kita. Kalau yang cocok ya aku denger. Ya. Kalau firman itu mulai menyinggung, gak suka. Karena itu kadang orang pilih gereja yang menyenangkan hatinya. Sampai saya itu kaget bukan kepala. Kemarin saya datang ke salah satu keluarga, ya. Dan saya mendoakan keluarga ini, ya memang keluarga ini masih kerabat dengan saya. Dan saya sedang berdoa untuk suaminya yang sedang sakit. Istrinya udah lebih dulu sungguh-sungguh, lahir baru. Suaminya ini mandek macet. Dan ketika saya dorong, saya motivasi dia bilang gini Pak. Aku nek duwe duit, aku meh gawe gereja dewi. Perhatikan. Dari kata-katanya aja saya sudah bisa melihat ini orang bukannya mencocokkan hatinya dengan firman, tapi mau cuman cari yang enak-enak, yang cocok. Ya, artinya kalau dia bisa buat gereja sendiri, artinya dia bisa cari pendeta sendiri yang bisa diatur supaya menyenangkan hatinya sendiri dan sebagainya. Karena memang orangnya memang gak terlalu mudah.
karakternya begitu keras. Ya. Nah saudara, perhatikan ini baik-baik. Karena itu Rasul Paulus berkata, ya, kenali Tuhan dengan cara yang benar. Amin saudaraku. Dengan cara yang Dia mau. Coba katakan dulu kanan kiri. Cari minimal 12 orang bilang, kenali Tuhan dengan cara yang benar. Kenali Tuhan dengan cara yang Dia mau. Ya, kalau yang nggak ngomong tak suruh maju ke depan. Kenali Tuhan dengan cara yang benar. Kenali Tuhan dengan cara yang Dia mau. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saudara hati-hati ya, kebanyakan orang kenal Tuhan dengan caranya sendiri. Orang meng-create, mem-framing, memetodekan Tuhan. Seperti ini, seperti itu menurut cara berpikir kita. Ada orang Kristen juga menjadikan Tuhan hanya sebagai pelayan dalam kehidupannya. Dari semua kebutuhan dan semua keinginan. Kalau sakit, Tuhan sembuhkan aku. Kalau susah, Tuhan hiburkan aku. Kalau lagi bangkrut, Tuhan pulihkan, angkat aku lagi. Tuhan cuman jadi pelayan dari segala keperluan dan kebutuhannya, saudaraku. Saudara, apakah Tuhan yang diajarkan Alkitab seperti itu? Jawabannya adalah tidak demikian. Ya, benar, memang Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Katakan amin. Sanggup untuk menghibur kita. Katakan amin. Sanggup untuk memulihkan kita. Katakan amin. Tapi Dia juga adalah Tuhan yang harus menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi Kurios yang berdaulat atas kehidupan kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan sama-sama. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itulah Tuhan yang saya temukan dalam Alkitab. Bukan Tuhan yang cuma disuruh-suruh, yang cuma jadi pelayan. Tapi Dia haruslah menjadi Tuhan yang berdaulat. Katakan berdaulat, saudara. Berdaulat atas hidup saya, atas hidup saudara. Hidupmu yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidupmu adalah milik Tuhan Yesus. Gak boleh semau kita. Tapi kita harus serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan yang saudara percayai? Apakah Tuhan yang berdaulat? Ataukah Tuhan yang hanya sekedar menjadi pelayan? Doa Paulus yang berikutnya adalah supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Ya. Tadi diberikan roh hikmat dan wahyu. Yang kedua, Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Supaya kita bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, saudara. Ya. Mengerti atau understanding ini sangat penting, saudara. Sangat penting. Jadi yang dimaksudkan pengertian di sini itu bukan pengertian yang didapat dari bangku sekolah atau bangku kuliah. Tapi pengertian di sini adalah pengertian yang datangnya hanya dari Tuhan. Karena itu malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendorong Anda semua. Anda harus bertumbuh dalam pengertian ini, saudaraku. Ya, harus bertumbuh. Ini tidak bisa datang dengan sendirinya. Tetapi dengar baik-baik, ini harus diusahakan. Boleh bilang kanan kiri, harus diusahakan. Ya, harus ada rasa lapar. Anda masih ada rasa lapar akan Tuhan. Harus ada rasa haus. Harus jadi kebutuhan. Orang kalau sehat, dia pasti lapar. Betul enggak, Bapak Ibu? Ya. Dan saya juga percaya setelah saya khotbah,
Pak Hermawan pasti akan ajak saya makan. Yang percaya katakan amin. Saya lapar karena saya sehat. Tapi kalau orang yang disodori makanan nggak mau, mual, nek, nah berarti nggak sehat. Cek rohanimu. Kalau sudah mulai kehilangan rasa lapar, rasa haus akan Tuhan, akan firman, berarti rohanimu lagi sakit. Tapi kalau ada gairah, dengar firman, antusias, Tuhan mau bicara apa ya buat saya? Setiap hari ada kerinduan untuk membaca firman, untuk mendengar firman. Zaman sekarang mah enak, tinggal buka YouTube. Tapi Anda harus selektif dengar firman. Harus dari sumber yang benar dan bisa dipercaya. Nggak boleh sembarangan dimakan. Nanti sakit perut Bapak Ibu. Ya. Cek apakah kita masih punya rasa lapar dan haus. Anda harus berkata, saya harus bertumbuh dalam kekristenan saya. Saudara, maafkan saya, persoalannya kita tahu banyak hal, tapi kita nggak mau tahu, kita nggak mau bertumbuh dalam pengertian yang benar ini tentang jalan-jalan Tuhan, tentang kehendaknya dalam kehidupan kita. Banyak orang tahu banyak hal, banyak orang kaya dalam banyak hal, tetapi maaf kita bodoh dan miskin dalam pengertian-pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan. Saya mau kasih statement demikian, perhatikan baik-baik. Anda bisa punya pencapaian atau posisi yang baik dan hebat. Tapi jika tingkat pengertianmu tidak di-upgrade, maka kehidupan saudara akan berada satu level dengan tingkat pengertian saudara. Karena itu jangan heran kalau ada orang sudah puluhan tahun jadi Kristen, tapi rohaninya nggak tumbuh-tumbuh. Kuatir ya kuatir terus. Ya, kecewa ya kecewa terus. Sakit hati ya sakit hati terus. Tahunan, puluhan tahun. Dan menganggap itu oke aja. Ketika dengar firman menegur dia, kau harus ngampuni. Gak seneng. Bisa dia pindah ke tempat lain. Di tempat lain ditegur lagi, gak seneng. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau bukan tempat yang pindah, tapi hatinya yang berubah. Saya mau kasih warning bagi Bapak Ibu yang hadir malam ini. Orang Kristen yang kecewa sampai sakit hati, kepahitan, dan tidak mau mengampuni, perhatikan baik-baik. Tidak mau mengampuni, kalau sampai dia mati, dia tidak mengampuni. Dia tidak selamat. Masa Anda mau gara-gara kesalahan orang, gara-gara orang yang nipu usahamu, gara-gara orang yang mengkhianati engkau, dia yang salah sama saudara, tapi engkau kecewa, kau bawa-bawa bertahun-tahun, sampai akhirnya kita kehilangan keselamatan. Karena Alkitab jelas berkata gini, kalau kamu ngampuni saudaramu, Bapamu ngampuni. Tapi kalau kamu gak ngampuni saudaramu, Bapamu di sorga juga tidak mengampuni engkau. Anda tahu gak artinya apa? Kalau Bapak tidak mengampuni kita itu artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak selamat. Ya. Ayo saudara, usahakan itu. Kita harus lebih banyak mengerti tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau dan mengerti katakan amin saudaraku. Kadang kita mengusahakan hal-hal yang lain. Mungkin untuk usaha saudara, Anda berjuang, Anda berusaha sedemikian. Tapi enggak berusaha untuk memiliki pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo, harus bertumbuh. Ya, oke, kita lanjut. Ini waktu saya sampai jam berapa Pak Hermawan? Hah? Masih panjang? Iyalah, kalau cuma sebentar tidak seimbang dengan perjalanan saya dari Wonosobo ya Pak ya. Tadi saya dari Wonosobo ke sini 2 jam. 2 jam itu mode santai. Kalau mode cepat 1 jam 45 menit. Kalau mode pakai turbo 1 jam 30 menit saudaraku ya. Oke, masih tetap bersama-sama dengan saya?
Yang masih tetap bersama saya lambaikan tangan. Puji Tuhan, Anda pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah gitu. Tepuk tangannya nggak boleh falas. Ya, ini kesempatan saya mengajar Anda. Kalau nyanyi, kalau nyembah, kalau tepuk tangan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Nggak ada orang ya. Sekali lagi tidak dijawab, saya pulang. Sebelum pandemi, saya bersama dengan teman-teman, hamba-hamba Tuhan, juga Bapak Rohani saya, Bapak almarhum Pendeta Ruby. Kami 1 tahun itu bisa pelayanan misi 2-3 kali. Dan hampir semua pulau saya sudah pernah datang. Dan di sana kami memperlengkapi hamba-hamba Tuhan. Di desa, di kota-kota yang kecil dikumpulkan. Dan bagian yang saya sampaikan biasanya saya menyampaikan tentang doa, pujian, penyembahan. Di sana saya sampaikan apa? Kalau nyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau nyanyi yang sungguh-sungguh, amin saudaraku. Dan kalau tepuk tangan juga yang sungguh-sungguh, coba tepuk tangannya seperti apa? Nah, bahasa Jermannya kayak kue, saudaraku ya. Oke, lanjut ya. Konsentrasi supaya Anda nggak kehilangan benang merahnya. Oke, sekarang mengerti apa? Ya, mengerti apa? Pengertian tadi itu untuk mengerti apa? Ya, ayat ini berkata supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu perhatikan, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi yang Tuhan mau kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Di dalam Tuhan ada satu pengharapan yang pasti, yang membuat saudara dan saya tidak tergoyahkan oleh apapun. Katakan amin. Engkau akan alami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Saudara, Daud, dia menang melawan Goliat. Tapi dia harus berhadapan dulu dengan Goliat. Dan jangan lupa, ayat sebelumnya Daud berkata gini, aku sudah pernah menghadapi singa dan beruang. Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih pengalaman demi pengalaman kepada Daud. Sampai akhirnya ketika dia berhadapan dengan Goliat yang tingginya kalau dikonversikan dengan ukuran sekarang itu sekitar 3,2 meter. Saudara. Daud gak takut, Daud gak bimbang, Daud gak gemetar loh. Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, saudara, masa yang tidak mudah ini, pegang ini baik-baik. Engkau harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Kalau Anda memiliki itu, engkau tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Engkau akan tetap alami kemenangan demi kemenangan. Ya, menjadi orang percaya yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Saudara, saya akan masuk ke sini sebentar. Ya, ada 4 narasi Alkitab dengan cepat. Yang pertama adalah penciptaan, kejatuhan manusia, lalu yang ketiga penebusan, dan yang keempat adalah kemuliaan. Dengan cepat, saya harus sampaikan ini sebentar supaya Bapak Ibu nangkep dengan baik. Nanti klimaksnya dapat, ya, klimaksnya dapat, oke? Nah, Bapak Ibu lihat, yang pertama adalah penciptaan. Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dalam rancangannya, dalam maksud dan tujuannya. Katakan amin, saudaraku. Supaya apa? Kejadian 1 ayat 26 berkata supaya manusia berkuasa atas bumi ini. Saudara lihat ke depan, lihat ke saya sebentar. Jadi ketika Tuhan ciptakan manusia, ada kualitas ilahi. Anda tahu kata kualitas ya? Quality, kualitas ilahi itu Tuhan berikan. Sehingga manusia bisa menghidupi cara hidupnya Tuhan. Mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa syarat. Karena itu kalau anak Tuhan yang sudah lahir baru, sudah diampuni dosanya dan sudah mengalami kasih Tuhan, dia pasti bisa mengampuni. Dia pasti bisa mengasihi. Kalau orang tidak bisa mengampuni, tandanya dia belum mengalami pengampunan dari Tuhan. Ya, diciptakan dengan kualitas Tuhan yang ditaruh dalam kehidupan manusia.
Lalu setelah itu manusia jatuh dalam dosa. Ya, manusia jatuh kemana saudaraku? Jatuh dalam dosa. Saya mau tanya sekarang, jatuh dari mana? Ya udah ditulis ya tahu. Jatuh dari mana? Hah? Jatuh dari, Anda lihat ke depan lagi biar tahu. Tadi kan saya bicara tentang kualitas toh. Oke? Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu jatuh dari tujuan Tuhan, dari rancangan Tuhan, dari kualitas Tuhan, dari keserupaan dengan Tuhan, dari kemuliaan Tuhan. Di sini saya mendapat kesimpulan bahwa dosa, manusia berdosa itu bukan sekedar berbuat jahat, tetapi meleset dari sasaran yang Tuhan tetapkan. Kalau kita pelajari akar katanya lebih jauh, ada kata hamartia di sana, yang artinya meleset dari sasaran yang Tuhan tetapkan. Saudara, dosa bukan sekedar berbuat jahat. Kalau perbuatan jahat bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Tapi dosa itu adalah perbudakan. Dan perbudakan itu akan merubah cara hidup kita. Yang dibutuhkan oleh manusia yang jatuh dalam dosa adalah yang ketiga, penebusan. Ya, penebusan. Ini sekalian kita mengingat kembali ya. Maksud penebusan itu apa? Perhatikan lagi ke depan. Manusia diciptakan dengan kualitas ilahi, oke. Lalu jatuh dalam dosa. Dan lewat penebusan Kristus, perhatikan ini. Manusia dikembalikan lagi kepada tujuan Allah semula. Kepada kualitas Tuhan yang semula. Ya. Jadi saya sering katakan, kalau Tuhan tebus kita itu bukan supaya kita itu kalau mati nggak masuk neraka tapi bukan cuma nggak masuk neraka tapi masuk surga, bukan itu terlalu dangkal. Tapi Tuhan tebus kita, itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia agar hidup kembali dalam kemuliaannya. Lihat ayat ini berkata apa? Sebab, boleh baca sama-sama saya? 2, 3, sebab kamu tahu bahwa, ya sampai situ dulu. Ditebus dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia. Hidup yang sia-sia itu kayak apa saudara? Ini sebenarnya ada satu materi khotbah sendiri, tapi saya spill dikit ya. Hidup sia-sia itu gini, hidup yang cuma sekedar hidup, tapi enggak tahu untuk apa dia hidup. Itu hidup sia-sia. Kalau ada Bapak Ibu yang hadir malam ini, engkau hanya sekedar hidup, beraktivitas, makan, minum, tapi enggak tahu untuk apa saudara hidup. Mohon maaf, Anda masuk kategori hidup sia-sia. Dan Tuhan tebus kita. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya. Supaya apa saudara? Supaya perhatikan ini baik-baik, kita kembali kepada kemuliaan Allah. Katakan kemuliaan Allah. Ya, menghidupi cara hidup Tuhan lagi, kualitas hidup Tuhan lagi, kembali kepada kualitas ilahi yang sama. Itulah tujuan penebusan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Jadi tujuan Tuhan di sini apa, saudaraku? Bukan sekedar kalau kita mati, kita masuk sorga. Tapi agar kita kembali serupa, segambar dengan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Punya tujuan yang pasti dan punya pengharapan yang pasti. Katakan amin. Sampai di sini Anda menangkap dengan baik. Yang menangkap lambaikan tangan Bapak Ibu. Oh, kalau banyak yang nggak angkat tangan, tak ulangi dari awal, saudaraku. Yang menangkap sekali lagi, puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Saya memberikan
dua contoh dari dua ayat. Yang satu dari Perjanjian Lama, dari PL, dan yang satu nanti dari PB. Ya. Yang pertama saya ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Oke? Ya, selama firman disampaikan, handphone hanya boleh untuk catat khotbah dan buka Alkitab. Katakan yes. Kalau buat buka yang lain-lain, HP-mu cepat rusak. Ya, tanda kita mau menghormati firman Tuhan. Ya, menghormati firman Tuhan. Ini saya tuh ngajari jemaat yang saya gembalakan Pak Hermawan. Tapi saya nggak berani ngomong sama saudara, nggak berani. Ini saya cuma cerita. Cuma apa? Cerita. Saya bilang gini, kalau Anda datang kebaktian, Anda datang ibadah dengar firman, dan sepanjang ibadah kamu nggak konsen, kamu buka HP, kamu scroll terus, kamu sibuk dengan HP-mu, dan kamu sebenarnya bukan lagi nyatet, bukan lagi buka Alkitab. Saya tanya sekarang, buat apa kamu datang ibadah? Ini saya nggak lagi ngomong sama saudara lo ya, bukan lo ya, lagi cerita. Saya ngomong gitu sama jemaat yang saya gembalakan. Buat apa kamu ibadah? Saya bilang. Lebih baik kan gak usah ibadah, di rumah lebih enak buka HP-nya. Betul gak saudara? Setuju? Sepakat? Luar biasa, ini jemaat yang semangat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau jemaatnya semangat gini Pak, khotbah 1,5 jam juga sanggup Pak. Kuat? Yang benar. Saya yang gak kuat. Ya, oke. Yang pertama dulu ya, dalam PL itu Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang sangat terkenal dan saya tahu ini favorit ya. Sebab aku ini mengetahui, ini saya tuh senang banget loh Pak, monitornya itu raksasa. Nanti saya akan buat gini di tempat saya Pak. Jadi enggak mendeleng-mendeleng kayak gini, gede banget ya. Apa mau ganti lebih besar lagi Pak? Hah? Oh, naik ganti lebih besar kita bawa Wonosobo. Enak loh, dari tadi saya tuh kalau perhatikan PowerPoint gitu kan, saya kalau khotbah kan pakai PowerPoint, poin-poin penting saya masuk gitu. Dan ini enak nih, jelas sekali. Itu TV ya? Apa Videotron juga? Oh Videotron juga, oke. Ya. Nah saudara, baca ayat ini sama-sama yuk, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah saudara, kata harapan itu dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata tifah atau tikuah. Ya. Dan secara deskriptif memiliki penggambaran kata harapan itu seperti halnya kabel. Anda lihat ke depan sebentar. Saya bicara di depan mic dan suara saya bisa keluar sampai speaker meskipun ini mic wireless. Wireless itu artinya tanpa kabel. Tetapi ditangkap oleh receiver dan receiver itu juga masuk ke mixer pakai kabel. Oke? Dan kabel itu dari mixer selanjutnya sampai ke speaker, itu pakai kabel. Jadi pengharapan itu contohnya seperti ini. Speaker ini bisa berfungsi karena ada kabel yang menghubungkan, saudaraku. Jadi pengharapan adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan tujuannya Tuhan. Orang yang punya pengharapan, ada kabel yang menghubungkan dia dengan tujuan Tuhan. Karena itu dia ngerti maksudnya Tuhan. Untuk apa kita ada di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Baik dalam pelayanan atau yang di marketplace. Mengerti apa yang harus kita lakukan. Tahu tujuannya Tuhan. Tapi kalau orang tidak punya pengharapan. Tadi. Hidup sia-sia. Apa definisi hidup sia-sia yang tadi saya katakan? Hidup yang hanya sekedar hidup, tapi tidak tahu untuk apa dia hidup. Coba colek kanan kiri. Kamu yang mana? Kamu yang mana? Yang punya pengharapan
atau yang tidak punya pengharapan. Tapi dari wajah saudara, senyum dong. Anak Tuhan kok merengut. Ini capek nih kayak gini terus. Senyum dong. Anak Tuhan itu harus selalu bersuka cita. Amin. Susah, banyak pergumulan, tetap sukacita. Karena sukacita kita ditentukan, hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan, bukan keadaan kita. Ya, saudara, Anda punya pengharapan, maka engkau akan selalu terhubung dengan tujuannya Tuhan. Nggak akan gampang-gampang goyah, apalagi menyerah. Karena apa? Karena ada tujuan dan ada pengharapan yang pasti. Pengharapan itu yang menghubungkan engkau dengan tujuannya Tuhan. Jadi gini loh, bedakan antara tujuan Tuhan dengan keberhasilan versi manusia. Ya, jadi ikut Tuhan, bukan sekedar kau diberkati, bukan cuma sukses. Tapi pertanyaannya gini, buat apa sukses? Buat apa kaya kalau pelit? Betul enggak? Loh, kok ragu-ragu jawabnya? Buat apa sukses atau kaya kalau pelit? Bukankah Tuhan memberkati supaya dia bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan? Menopang pelayanan gereja Tuhan. Tujuannya bukan untuk merek gereja tertentu. Tujuannya bukan untuk hamba Tuhan supaya dikenal, supaya jadi hamba Tuhan yang diidolakan. Tapi tujuannya adalah amanat agung boleh diselesaikan. Jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan. Ya. Tapi buat apa kaya? Tapi kalau uangnya dikekepi terus. Kalau buat sendiri, rela lo keluar uang. Buat pergi jalan-jalan, mau lo keluar uang. Tapi ketika gereja yang dia tinggal di sana membutuhkan dana untuk renovasi, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sarana-sarana lebih baik. Astagfirullahaladzim, pelite ora ketulungan, saudara. Tapi saya doa, Anda yang hadir malam ini, Anda orang yang diberkati dan tidak pelit, amin. Anda diberkati untuk jadi berkat. Loh, ini sepakat dulu loh. Saya doakan Anda diberkati, tapi janji kalau diberkati nggak boleh pelit. Kalau yang sepakat angkat tangan, saya doakan. Puji Tuhan. Tuhan, loh wong didoain belum selesai wis turun tangan. Kadang-kadang ki angel loh saudaraku ya. Aduh Tuhan ampuni mereka. Yuk yang mau didoakan angkat tangan. Bapak, mereka mengangkat tangan, mereka miliki pengharapan kepadamu dan mereka mengerti tujuan Tuhan. Dan ketika mereka berjalan di dalamnya, mereka diberkati, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan naik dulu loh, ini belum selesai khotbahnya. Dikirain amin nanti selesai lagi ya. Sedikit lagi kuat? Boleh Pak, sedikit lagi ya. Oke, kalau sebentar tidak seimbang dengan perjalanan saya. Oke Bapak Ibu ya, sampai sini saya percaya Anda nanggep ya. Lalu yang kedua, dari Ibrani pasal yang ke-6. Ya, ini beberapa ayat terakhir. Ada sukacita mendengar bagian terakhir. Yang bersukacita mendengar poin terakhir, ayat terakhir katakan amin. Ampuni mereka lagi Tuhan. Teko ibadah mung pikirannya bali. Poin terakhir, ayat terakhir. Aduh, nanti pulang ketemu Pak Hermawan. Pak Pendeta Wonosobo ini gak usah diundang lagi. Ora apa-apa, saudaraku ya. Saya kalau khotbah itu bukan sedang menyenangkan manusia. Tapi kalau saya khotbah melayani, saya sedang menyenangkan Tuhan yang saya layani. Jadi kalau Tuhan bilang, sampaikan ini, saya sampaikan. Apakah itu enak, gak enak, teguran. Tujuannya supaya setiap kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Oke, bagian ini. Dalam perjanjian baru ada ayat yang berkata, Ibrani 6 ayat 19-20. Boleh baca sama-sama? Kelihatan enggak? Jelas ya? Kalau kurang jelas, tulisannya kurang besar, bilang Pak Hermawan, videotronnya digedein lagi, saudaraku ya. Wah ini sampai tulisannya dowo-dowo ini ya. Oke, baca yuk. 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek
menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudaraku. Nah, saudara, saya menemukan kembali kata pengharapan pada ayat ini. Pengharapan itu adalah, itu pengharapan ya. Nah, ini dari bahasa Yunani. Yunaninya itu adalah elpis ya. Artinya pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, ketika saya melihat tulisan di Ibrani ini, ya, memang penulis Ibrani sampai sekarang ini belum dipastikan. Tetapi dari cara tulisnya, cara dia bicara, kemungkinan besar, itu orang banyak menafsirkan dia adalah Rasul Paulus. Yang jelas penulis Ibrani ini menguasai tentang perjanjian lama, menguasai tentang keimamatan, dan menguasai tentang bait Allah. Perhatikan ayat 19-20 ini ada kata dilabuhkan. Oke, sudah lihat itu yang saya kasih warna merah? Dilabuhkan, ya. Dan di sana dikatakan sauh dan jangkar. Sauh yang kuat dan aman, sauh itu adalah jangkar. Jadi kalau kapal dia berhenti, dia nggak mau bergerak untuk sementara atau berlabuh, dia akan buang sauh atau buang jangkar. Supaya apa? Supaya tidak terbawa arus. Ya. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, saudara, dalam bait Allah itu ada ruang suci, ada ruang maha suci. Kita ingat sebentar, kalau kita masuk di halaman, di sana ada kolam pembasuhan, lalu ada mezbah korban bakaran. Lalu darah diambil dan dibawa masuk. Lalu di sana ruangan berikutnya adalah ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ada apa, saudaraku? Ada meja roti sajian, ada kaki dian, dan ada mezbah dupa. Lalu imam itu tidak berhenti di sana, dia masuk lebih lagi ke ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ini ada tabut perjanjian Tuhan. Dengar baik-baik, imam masuk bawa darah korban binatang. Lalu di ruang maha kudus darah itu dipercikkan. Dan waktu terpercik di atas tutupan tabut perjanjian itu, maka Shekinah glory itu akan datang di ruang maha kudus. Jadi antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu dilapisi tabir. Ruang maha kudus berbicara tentang satu tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara tangkap ini, strong point-nya di sini, tangkap ini baik-baik. Sauh, jangkar, yang tadi saya katakan, ya, dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya bukan di halaman, bukan di ruang kudus, tapi sampai di ruang maha kudus. Tadi saya bilang, ruang maha kudus ada ruangan apa? Tempat di mana kemuliaan Allah dinyatakan, Allah hadir di sana. Ini dahsyat, saudara. Jadi pengharapanmu itu pengharapan yang kuat dan aman itu gak akan bergeser. Karena sampai ke ruang maha kudus. Bukan pengharapan yang gampang lepas, bukan. Saya ingat di tahun berapa itu? Waktu tsunami Aceh 2005. Apa? 2006. 20 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. 5 apa 6? Yes, 5 apa 6. Nanti kalau udah dapat 5 apa 6 bilang saya ya. Intinya di tsunami itu terjadi apa? Ada satu kapal besar yang sedang ada di posisi pantai sedang berlabuh. Kapal itu berbobot mati 500 ton. Kehajar tsunami, saudara. Itu sampai terseret ke daratan sejauh 300 meter. Sampai akhirnya dipersiapkan cara gimana caranya kapal itu bisa kembali lagi ke air. Perlu dana 2 miliar. Akhirnya kapal itu dibiarkan untuk menjadi monumen sampai sekarang. Kapal 500 ton. Buat gambaran Bapak Ibu ya, mobil itu antara 1,5, kalau mobilnya besar 2 ton. 500 ton. Kalau dibagi 2 berapa? Berapa mobil? Hah? Kena tsunami, kena gelombang. Terhempas 300 meter. Padahal saya percaya kapal itu pakai sauh. Tapi dengar baik-baik.
pengharapan saudara dan saya dilabuhkan sampai ke belakang tapi. Artinya sampai kepada tempat di mana kemuliaan Allah ada di sana. Ruang Maha Kudus, di sana ada hadirat Tuhan. Dengar baik-baik saudaraku, kalau saudara punya pengharapan kepada Tuhan, dunia bergoncang seperti apapun, pengharapanmu tidak akan pernah lepas. Dunia bergejolak seperti apapun, engkau tidak akan pernah kalah, engkau tidak akan pernah menyerah. Karena pengharapan itu dilabuhkan sampai ke belakang tapi. Sampai di mana tempat, di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan. Karena itu Anda harus perhatikan ini baik-baik. Ya. Orang percaya yang hidupnya tetap dalam pengharapan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah digoncangkan oleh apapun. Yang mau katakan amin. Tapi kalau orang percaya yang sedikit-sedikit loyo, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit ngancam, ya udah aku lebih baik gak pelayanan dulu. Sedikit-sedikit udahlah, hidupku kok susah sekali, nyerah, lebih baik aku gak hidup lagi. Itu tanda kalau dia gak punya pengharapan. Boleh minta 3 menit lagi? Anda masih tetap dengar firman, apa mulai mengaminkan tanpa diminta? 3 menit lagi ya Pak? 15 menit lagi ya Pak? Oh, saya akan tutup dari Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ini judul perikopnya. Ya. Jadi Mazmur ini berkata bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini main di mana ini Pak? Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Tanah Negeb itu adalah padang gurun. Kok berubah lagi, tolong. Padang gurun. Jadi kalau Anda itu ke Israel, Anda akan mendarat di Tel Aviv, Ben Gurion, dan akan menuju ke selatan ke arah Yudea melewati padang gurun yang tandus sampai berbatasan dengan Mesir. Nah itu adalah tanah Negeb. Di tanah yang gersang, kering, tandus. Pasal ini bercerita bahwa Tuhan sanggup membuat aliran-aliran air. Artinya situasi, kondisi yang seharusnya tidak bisa, tidak mungkin, Tuhan jadikan bisa dan mungkin. Saudara dengar baik-baik. Di tahun 2026 ini, Anda harus punya keyakinan bahwa Allah kita, Dia yang sangat berpengalaman untuk membuat yang tidak baik menjadi baik. Yang tidak bisa menjadi bisa. Katakan amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup lakukan buat saudara. Tuhan sanggup kerjakan buat keluargamu. Buat usahamu. Ya, saudara, Tuhan sanggup melakukannya. Bahkan dalam kondisi yang tidak mungkin sekalipun. Saya tidak tahu keadaan saudara. Apakah saudara hari-hari sedang melewati masa yang kering, masa-masa yang susah. Pasca pandemi banyak orang mengalami situasi yang susah, saudara. Saya banyak ketemu dengan orang-orang, mana temanmu kok gak datang kebaktian? Iya, dia lagi banyak persoalan Pak. Oh berarti kalau ada persoalan mundur. Saudara gak boleh mundur. Ya. Saudara, kita punya pengharapan. Saya akan tutup dengan closing statement ini, saudara. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh baca sama-sama Bapak Ibu?
Sekali lagi, Anda yang percaya, memiliki pengharapan, sampai kepada tempat di mana kemuliaan Allah hadir. Pengharapanmu tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Yang percaya katakan amin. Sekarang angkat tanganmu, tangannya gini, lagi gendolan sama Tuhan, lagi pegang, punya pengharapan sama Tuhan. Baca sama-sama dengan segenap hatimu. 2, 3, orang yang punya pengharapan. Sekarang ganti saya yang punya pengharapan kepada Tuhan. Ketika menghadapi situasi apapun, saya tetap punya tujuan dan pengharapan yang pasti. Hidup saya pasti berbeda. Orang yang punya pengharapan beda. Bilang kanan kiri, orang yang punya pengharapan pasti akan beda, ya. Pasti akan beda. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.